Ya, jadi para ilmuwan berpendapat suatu ketika akan ada pecahan besar meteor yang jatuh menghantam planet kita ini. Dan jika meteor yang ukuran besar itu menghantam planet kita, bila jatuhnya menumbuk daratan, maka itulah yang menimbulkan ledakan hebat, menghasilkan ad-dukhan, kabut asap yang menyelimuti dan menjadikan dunia gelap gulita. Seperti bagian awal dari film singkat tadi. Jadi bagian awal film singkat tadi kan ada yang menghantam daratan itu, ya, yang Anda lihat menimbulkan efek ledakan yang sangat dahsyat, yang perkiraan para ilmuwan itu jika meteornya itu garis tengahnya 2 km, ya 2 km tuh 10 lapangan bola ya. Lapangan bola tuh 100 meter panjangnya, kali 20 kan 2 km. Jadi garis tengah batu meteornya itu 2 km, bergerak dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, ya. Nah, itu kalau menghantam daratan, dia akan menimbulkan ledakan hebat yang menyebabkan radius 200 km sekitarnya itu habis semua, manusia mati semua. Nah, sementara dia menimbulkan kepulan asap yang begitu tinggi menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat. Begitu dalam hadis Nabi. Dikatakan bahwa efek dari dukhan itu dia akan menjadi kabut asap yang menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat secara merata. Arba'ina yauman wa arba'ina lailah. 40 hari 40 malam dunia dalam kondisi gelap gulita. Ya. Sedangkan meteor itu enggak satu, ya. Dia lebih dari satu. Nah, yang pecahannya jatuhnya di laut, lain lagi ceritanya. Dia akan menimbulkan tsunami dahsyat. Nah, itu yang diperlihatkan di bagian kedua dari video tadi ya, bagian terakhir yang Anda lihat ada anak muda naik motor itu. Nah, itu dia jatuhnya di samudra, ya kan? Nah, dia menimbulkan apa? Menimbulkan tsunami dahsyat. Pengertian tsunami dahsyat itu ketinggian airnya bukan kayak kelas tsunami sekarang. Tsunami sekarang ketinggian airnya 5 meter, 10 meter, mungkin tertinggi 20 meter. Tapi nanti itu diperkirakan tingginya 200-an meter. Gitu, ya tinggi sekali. Gitu. Makanya Anda lihat tadi ketika menghantam New York, ya kan, itu kan kota New York tadi yang masih ada Twin Tower-nya sebelum 9/11. Itu Anda lihat ketinggian gelombang tsunami-nya itu bahkan melebihi ketinggian pencakar langit tertinggi di kota New York itu. Ya, makanya itu yang menimbulkan pembenaman atau penenggelaman ya daratan begitu. Karenanya kalau kita lihat ayat-ayatnya, Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan di ayat ke-16, Yauma nabatishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami hantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan, ya. Makanya Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman berkeyakinan kuat makna dari hantaman keras itu adalah jatuhnya ya batu-batuan dari langit, ya. Yaitu jatuhnya meteor yang dampaknya menimbulkan dukhan kalau jatuhnya di daratan, dan dampaknya menimbulkan khasfun, pembenaman bumi jika dia jatuhnya di lautan, gitu. Nah, sedangkan di surat At-Tur ayat 44, gambaran jatuhnya batu itu seperti yang digambarkan di ayat tersebut. Wa iyyaraw kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Jika manusia melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertindih-tindih, ya. Seperti di film tadi kan, Anda lihat ketika jatuh meteornya itu, dia menimbulkan trail, ya, jejak seperti kepulan awan gitu ya, kumpulan awan begitu, ya. Nah, jadi yang jatuhnya di daratan dia menimbulkan dukhan, ya. Dan ketika Allah membahas tentang rangkaian peristiwa-peristiwa ini dari ayat 10 sampai ayat 16 itu sangat jelas sekali. Ya, Allah berfirman, "Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin." Tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Ya.
dukhanin mubin, kabut atau asap yang nyata. Yaghshan nas, hadza ati manusia, inilah azab yang pedih, ya. Jadi ini azab, pada hakikatnya ini azab dikarenakan perbuatan manusia yang sudah tagha, sudah melampaui batas, ya. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Mereka berdoa, ya Rabb kami, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami akan beriman. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberikan penjelasan. Tsumma tawallaw anhu wa qalu 'allamun majnun. Kemudian mereka berpaling darinya dan mereka berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula dia seorang yang gila. Inna kashiful 'adzabi qalilan innakum 'aidun. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar, ya. Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi tadi yang jatuhnya di daratan menimbulkan dukhan, yang jatuhnya di lautan menimbulkan gelombang tsunami, ya, seperti gambar ini, ya. Jatuh dia di samudra, dia menimbulkan gelombang tsunami, dan itulah yang akan menimbulkan khasfun bil maghrib wa khasfun bil masyriq, pembenaman bumi di wilayah timur dan di wilayah barat, ya. Sehingga kita bisa menduga kuat jika jatuhnya di tengah-tengah samudra Pasifik misalnya, kemudian gelombang tsunami-nya bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, ya, dengan ketinggian ratusan meter itu, maka dia akan membenamkan wilayah barat, ya, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan wilayah timur, ya, dari wilayah Rusia Timur sampai China, sampai Jepang, sampai Asia Tenggara, sampai sebuah negeri yang kita kenal banget nih, namanya Nusantara ini, kemudian Australia dan seterusnya. Jadi wilayah ini akan mengalami pembenaman, gitu. Jadi istilahnya kedua wilayah ini akan merubah peta dunia secara otomatis, ya, reduksi geografis terjadi, gitu, ya. Nah, di dalam surat Al-An'am 44-45, Allah juga menjelaskan kaedah tentang datangnya azab Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun faqutiya dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sedangkan di surat Al-Ankabut 39-40, Allah bahkan menyebutkan jenis-jenis azab itu. Kata Allah, wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin fakullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan juga kisah Qarun, Fir'aun dan Haman. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata, tapi mereka berlaku sombong di muka bumi. Dan tiadalah mereka-mereka yang berbuat, ya, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran. Maka masing-masing mereka itu ada yang kami siksa disebabkan dosanya, di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ya, jadi dari langit, ya. Dan ada di antara mereka yang ditimpa suara keras yang mengguntur.
Dan di antara mereka ada yang kami benamkan di dalam bumi, sementara ada yang di antara mereka kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya.